Terus kedua, di saat beliau mengusili temannya sendiri, sahabatnya sendiri, namanya Suwaibid, dijual, dijadikan budak, padahal dia sama sekali bukan budak. Postingan baru di YouTube, yang subscribe, like, share, dan komen. Sunat menuju surga. Setuju. Oh ya, baik. Mungkin itu saja barangkali Gus pembahasan soal Lailatul Qadar temanya. Mungkin kita langsung beranjak ke tema yang paling lagi rame ini Gus, soal prank ya Gus. Nah, pertanyaan pertama yang pengen saya tahu, arti prank kalau saya search di Google itu kok sangat umum Gus ya? Maksudnya gurauan, candaan, usil atau apa itu termasuk kategori prank karena memang diadaptasi dari bahasa Inggris. Bukannya begitu? Betul. Jadi apa? Nah, menurut jenengan gimana itu prank? Baik. Jadi untuk prank sudah masyhur bagi siapa saja yang mengetahui di kamus atau di Google atau di mana-mana, prank seringkali diartikan sebagai candaan atau gurauan, kan begitu. Nah, tapi gurauan ini yang difahami oleh orang-orang digunakan secara umum, sangat-sangat umum. Yaitu terkadang digunakan untuk mengerjai, terkadang digunakan untuk mengerjai dengan cara yang ekstrim, terkadang digunakan untuk mengerjai dengan cara yang receh-receh seperti itu. Dan ini sudah semacam diputuskan dan pernah jadi bahan musyawarah pada saat itu pada tahun 2019, betul, Bahsul Masail 2019, Bahsul Masail Kubro di Lirboyo membahas tentang prank itu, betul, membahas tentang prank sebenarnya bagaimana Islam menghukumi, memandang terkait prank itu sendiri, apakah boleh atau tidak. Nah itu pertanyaan selanjutnya, boleh atau tidak tuh? Ya. Tapi yang jelas kita sudah mengerti betul ya, prank itu merupakan sebuah canda gurauan, baik itu yang caranya ekstrim atau yang caranya receh-receh seperti itu. Ekstrim itu maksudnya gimana Gus? Merugikan orang atau bagaimana? Betul ya, bisa jadi seringkali merugikan orang atau bahkan sampai membuat orang lain itu terbunuh gitu, membuat orang lain secara tidak sengaja terbunuh. Nah ini juga semacam termasuk digolongkan prank yang membahayakan, prank yang ekstrim begitu. Nah, seingat saya dalam hasil dari musyawarah Bahsul Masail Kubro itu disimpulkan bahwa semacam gurauan yang terjadi pada praktek prank-prank yang ada pada YouTube ataupun semacamnya, konotasinya negatif gitu. Ya itu dipilah. Jadi ada yang negatif, ada yang positif. Jadi semacam hukum prank dengan berbagai medianya itu diputuskan haram dengan catatan apabila dalam prank itu ada semacam unsur membahayakan, menyakiti, lalu mengejek, lalu menakut-nakuti, atau bahasa Arabnya itu tarwek gitu. Tarwek. Menakut-nakuti ini tarwek yang sekiranya melebihi batas kewajaran gitu. Tapi ini kalau semisal terlepas dari perkara-perkara yang terlarang itu tadi, yaitu ada unsur idza, unsur istihza, unsur menakut-nakuti itu dengan batas melebihi kewajaran. Kalau semisal terbebaskan dari unsur-unsur itu, prank itu boleh-boleh saja untuk dilakukan begitu. Wah, ini pertanyaan pribadi nih Gus. Karena saya lihat, saya lihat di prank itu artinya apa, gurauan, termasuk guyonan Gus. Nah itu saya mulai khawatir, waduh ini guyonan termasuk prank yang gimana ini. Saya takutnya gimana gitu loh soal guyonan ini. Menurut jenengan guyonan santri ini termasuk kategorinya prank yang gimana? Mohon objektif Gus ya. Aman. Guyonan santri dari ini kan semacam sebuah praktek visual yang sekiranya memberikan pada ujung ceritanya sebuah hikmah, ya kan? Jadi ya ini tidak tergolong pada suatu praktek guyonan atau mizah yang dilarang. Mizah yang dilarang itu ya yang sekiranya
terkandung beberapa unsur tadi, unsur istihza yaitu semacam mengejek, lalu unsur idza yaitu menyakiti, unsur tarwek yaitu menakut-nakuti gitu. Sehingga nanti kita akan semacam mendapati suatu tarwek atau suatu melakukan nakuti kepada orang atau mungkin bergurau kepada orang lain, tapi tidak ada unsur idzanya, tidak ada unsur menyakitinya. Dalam hal ini itu termasuk diantara sebuah mizah, sebuah guyonan, sebuah prank yang diperbolehkan. Dan ini pun juga sempat disinggung dalam kitab Tuhfahnya, Tuhfah Syarah Minhaj, itu menerangkan suatu guyonan yang sekiranya tidak ada unsur-unsur yang diharamkan dan tidak ada unsur idza, dan tahu betul pada praktek itu tidak ada unsur kemadorotan, unsur keharaman, merugikan orang. Betul, ini tidak masalah. Terbukti di zaman Rasulullah itu ada yang namanya sahabat Nuaiman. Nah, sahabat Nuaiman itu juga disinggung di dalam kitab Tuhfah itu. Beliau mengatakan, apa yang dilakukan? Betul. Apa yang dilakukan oleh sahabat Nuaiman itu diantaranya yang cerita yang paling sering kita dapati, satu, di saat sahabat Nuaiman itu ngeprank kepada salah satu sahabatnya, yaitu yang bernama Suwaibid. Katanya itu juga Kanjeng Nabi. Katanya juga Nabi di-prank, juga termasuk pernah diusir sama sahabat Nuaiman itu satu. Terus kedua, di saat beliau mengusili temannya sendiri, sahabatnya sendiri namanya Suwaibid, dijual, dijadikan budak, padahal dia sama sekali bukan budak. Lalu cerita selanjutnya adalah di saat sahabat Sahabat Nuaiman itu pernah menyembelih pada salah satu onta tamu Rasulullah. Nah, ketiganya ini dibahas di dalam kitab Tuhfah, bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat Nuaiman itu termasuk di antara tarwek yang tidak terkandung unsur idza, tidak terkandung unsur menyakiti. Karena orang-orang tahu betul bahwa sahabat Nuaiman itu merupakan sahabat yang humoris, sahabat yang semacam suka guyonan, suka bercanda. Nah, akhirnya di saat di saat orang-orang yang ada di sekitar Nuaiman itu terkena prank daripada sahabat Nuaiman, sama sekali di antara orang sekitar itu memaklumi gitu, maksudnya tidak merasa keberatan gitu, semacam perasaannya baik-baik saja, malah justru terhibur oleh Nuaiman itu. Benar. Malah terkadang meskipun semacam geleng-geleng sendiri. Merugikan, benar. Ya, kan kadang merugikan. Ya, salah satu di antara cerita Nuaiman adalah di saat beliau pernah semacam menyembelih unta daripada tamu Rasulullah. Di saat tamu itu berkunjung ke rumah Rasulullah, beliau dengan barbarnya menyembelih untanya itu. Barbar. Jadi unta yang disembelih oleh sahabat Nuaiman ini itu juga sempat dibahas dalam masail fiqhiyah yang pada kitab kitabnya Fatawi Fiqhiyah Kubro kalau enggak salah ingat, bentar saya cek ya. Itu Fatawi Kubro Fiqhiyah. Di situ disampaikan kita mengguyoni orang lain apabila terdapat ghalabatud dzon, dugaan kuat orang lain itu tidak akan mendapatkan suatu keberatan, mendapatkan suatu sakit hati dan seterusnya, itu tidak apa-apa. Nah, cerita sahabat Nuaiman pada saat menyembelih pada salah satu ontanya tamunya Rasulullah, betul? Itu ya dikira sahabat Nuaiman, tamunya ini betul-betul sudah mengetahui kejahilan sahabat Nuaiman ini gitu. Akhirnya ternyata
dugaannya sahabat Nuaiman ini salah. Ternyata semacam apa? Itu orang lain, orang asing. Ya, dikiranya kan orang yang telah mengetahui. Ojo dewe. Ya, itu. Ternyata orang lain. Dan dalam kitab fikih, yaitu dalam kitab Fatawi Kubro Fikihiyah, apabila itu terjadi, apabila dugaan kita salah, artinya yang awalnya kita duga dia menerima dari prank yang ia lakukan, tapi ternyata betul, tapi ternyata kok tidak terima, maka wajib bagi orang yang melakukan prank itu untuk mengganti kerugian yang ia rugikan untuk orang lain itu. Tapi begini, itu terjadi apabila ada semacam dugaan kuat kepada orang lain, dia ridho. Ini tidak berlaku apabila kita berlakukan kepada orang asing. Nah, ini yang sering terjadi pada YouTube itu. Oh, benar. Yang di YouTube itu kan memang kalau sekarang semakin ke belakang ke orang asing yang tidak dikenal. Betul. Kemudian nah, ini yang dilarang. Oh, itu yang dilarang itu di saat kita tidak tahu betul orang ini apakah ridho atau tidak. Kita tidak tahu betul orang ini menganggap ini sebuah guyonan atau tidak. Artinya kita perlakukan prank ini kepada orang asing. Ini yang menjadi suatu keharaman. Inilah yang dikatakan haram oleh syariat. Ini berbeda kalau misal kita mau ngeprank sama katakanlah sahabat sendiri yang kita duga kuat, mereka tidak akan marah di saat kita lakukan prank itu. Maka dalam ini itu tidak menimbulkan suatu masalah. Yang penting tetap mengandung suatu poin-poin yang tadi saya sebutkan di atas. Tidak ada idza, tidak ada istihza, dan juga tidak ada tarwek yang sekiranya dapat menyakiti orang yang di prank itu. Dan kalau kenyataannya memang setelah kita duga orang itu tidak ada semacam sakit hati, apabila kita lakukan prank, karena kita tahu betul track sejarahnya dia merupakan orang yang tidak bersinggungan, tapi kok ternyata pada saat itu dia tersinggung, ini wajib bagi dia untuk bertanggung jawab akan kelakuannya. Kalau misal sampai merugikan orang lain, katakanlah sampai makan dari jatah makanannya temannya, itu nanti dia harus mengganti dari apa yang telah ia lakukan. Begitu. Terus teman-teman, misalkan pertanyaannya pertanyaannya misalkan gini, ada konco-konco guyon yang pingin ngeprank konconya, teman-temannya, karena ngikut torikohnya sahabat Nuaiman. Padahal kan ada juga tuh pranknya sahabat Nuaiman itu yang ekstrim itu dalam arti merugikan orang lain. Contoh orang buta itu yang mondar-mandir, kemudian Nuaiman ini usil, terus orang butanya ini diantar karena ditanya sakit perut atau kebelet pipis gitu, diantar ke Masjid Nabawi karena dia buta sama Nuaiman, nih kamar mandinya sini, tempat qatil hajatnya sini, sudah buka. Dan waktu itu ada sahabat-sahabat sholat di Masjid Nabawi. Makanya kan heboh. Itu orang buta langsung dipergoki sama orang, kemudian istilahnya ditegur, terus ditanya, kenapa kamu kencing di sini? Di mana ini saya berada? Ini di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan gitu. Lalu kemudian dia itu bilang alasannya karena ada orang nganter saya, katanya di sini itu WC atau qatil hajat, ternyata Masjid Nabawi. Nah, seterusnya dan seterusnya, ternyata Nuaiman masih tidak kapok mengeprank orang buta ini. Kemudian orang buta ini ketemu lagi sama Nuaiman karena memang buta, tidak tahu. Nuaiman mengubah suaranya yang tadinya kecil mungkin ke besar. Orang buta misalkan, kamu kenapa kok kelihatannya lesu? Iya, saya nyari namanya orang Nuaiman. Oh, udah tahu, dia menghilang. Terus kemudian aku tahu tempatnya Nuaiman, kata Nuaiman sendiri. Kemudian orang buta itu diantar lagi ke Masjid Nabawi dan ternyata ada Sayyidina Utsman, Amirul Mukminin yang kedua, ngimami. Ternyata katanya ini orangnya nih Nuaiman lagi sholat, udah pukul, dia pura-pura aja. Dipukul ternyata Sayyidina Utsman Khalifah. Itu pokoknya di prank 2 kali. Nah, kalau seperti itu, Gus, contohnya, apakah boleh niru, Gus? Ada baju guyon misal. Kayaknya ada unsur-unsur spesial kayaknya, Gus. Maksudnya ada pengecualian mungkin barangkali ya. Karena itu sahabat yang katanya Rasulullah tidak boleh dilaknat karena mencintai Allah dan Rasulnya. Betul. Kalau misal saya melihat sebuah referensi yang ada pada kitab Tuhfah itu,
apa yang dilakukan oleh sahabat Nuaiman itu telah dikonfirmasi, telah semacam diakui oleh para ulama. Prank yang dilakukan oleh sahabat Nuaiman itu adalah prank yang tidak terlarang, sebab itu tidak sampai dianggap menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya begitu. Karena beliau itu terkenalnya kejahilan yang beliau lakukan, kejahilan yang beliau lakukan itu tidak ada unsur tarwek yang muharramahnya. Kalau dalam redaksinya begini, saya bacakan, tidak apa-apa ya. Li'anna Nuaiman al-fa'il bidzalika ma'rufun bi'annahu midhakun mizah, yang artinya kenapa kelakuan dari sahabat Nuaiman itu terbilang tidak haram, kok terbilang tidak termasuk dari tarwek yang dilarang, karena sahabat Nuaiman, si pelaku sebuah prank-prank yang ada di zaman Rasulullah, itu terkenal beliau itu midhak mizah, panggonan biasa guyon, orangnya itu orang humoris, terus memang terkenal humoris. Betul, terkenal humoris di mana-mana itu. Kalau gampangannya idza utliqa Nuaiman, maka beliau terkenal sebagai orang yang humoris, orang yang suka membuat orang lain tertawa gitu. Betul. Joker. Lanjut Gus. Membuat orang lain tertawa. Nah, jadi ada batasan-batasannya ya, benar. Betul. Nah, oleh karenanya dikonfirmasi pada kitab Tuhfah itu, kelakuannya beliau itu adalah kelakuan yang la tarwi afihi, tidak ada tarwek yang semacam diharamkan oleh syariat, sebab tidak ada unsur idza yang beneran idza gitu. Jadi kurang lebih untuk pembahasan prank itu diintikan pada apakah orang lain itu tersakiti pada kelakuannya itu. Dan ini juga perlu dipertimbangkan semacam harus ada dugaan kuat bahwa orang lain itu tidak akan bermasalah di saat kita melakukan prank itu. Dan ini bisa diketahui dengan apa? Dengan ya semisal konco raket, betul, teman-teman dekat. Nah, itu yang kita tahu betul dia benar. Ya, yang kita tahu betul dia tidak akan semacam komplain, semacam malah justru tertawa akan kelakuan orang yang prank itu. Iya sih, karena memang sahabat Nuaiman itu terkenal, bahkan Rasulullah itu setahun kemudian ketika Nuaiman itu menjual temannya sendiri menjadi budak, itu Rasulullah setiap ada tamu pasti cerita soal kisah itu, dan bahkan Rasulullah tuh pernah katanya ketawa sampai gigi gerahamnya terlihat. Karena memang banyolnya si sahabat Nuaiman. Nah itu makanya mungkin ya karena seperti itu membahagiakan kanjeng Nabi, mungkin ya bebas lah sahabat Nuaiman. Bahkan katanya riwayatnya sahabat Nuaiman tuh katanya, mohon maaf ya kalau salah mau dikoreksi, sahabat Nuaiman itu peminum yang kemudian dicambuk atau dihat sama kanjeng Nabi, kemudian minum lagi, dihat lagi, sampai sahabat itu yang lain melaknat Nuaiman, kan gitu. Betul. Terus kanjeng Nabi melarang jangan dilaknat Nuaiman, itu orang yang cinta Allah dan Rasulullah, malah termasuk salah satu ashabul badar gitu. Betul. Kalau mau benci ya benci perilakunya yang minum itu, jangan orangnya gitu mungkin ya. Karena memang orangnya lucu. Iya betul. Karena gini ya, kalau boleh saya menambahkan sebuah monggo. Keterangan terkait laknat. Memang Allah itu melaknat orang-orang yang berbuat dosa, melaknat orang-orang yang minum, katakanlah orang-orang kafir, pemabuk, orang-orang Yahudi pemabuk, atau mungkin yang menyerupai laki-laki, yang menyerupai perempuan. Iya, benar. Nah, itu dilaknat oleh Allah. Tapi bukan berarti kita dengan bebasnya untuk bisa semau kita melaknat orang lain gitu. Karena konsep boleh untuk melaknat itu melaknat secara umum, bukan semacam takyin, menentukan kepada katakanlah lihat di depan. Betul, ada katakanlah kita lihat ada orang depan, terus itu semacam mohon maaf waria, terus kita bilang kamu dapat laknat kamu, ini nggak boleh bilang begitu, ini dilarang oleh syariat. Begitu. Karena laknat yang tercantum pada hadis-hadis, Allah melaknat mutasyabihat birrijal, mutasyabih
Mutasyabbihat birrijal, mutasyabihuna bin nisa, itu Nisa. secara umum saja, secara umum. Bukan berarti kita boleh untuk melaknat perorangan gitu. Hanya sebagai rambu-rambu barangkali Gus ya, biar orang Betul. tidak seperti itu. Betul. Terus semacam laknat itu juga bukan perkara yang mudah. Laknat itu sifatnya betul-betul perkara yang tidak bisa diremehkan. Laknat itu merupakan sebuah kata yang artinya dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dan ini akan betul-betul disepakati oleh para ulama hukumnya haram di saat kita melaknat secara individual tertentu kepada seseorang. Walaupun orang itu tergolong orang fasik, walaupun orang itu tergolong orang kafir, walaupun orang itu orang kafir yang semacam zimmi atau mungkin harbi. Kenapa itu kenapa kita tidak diperingatkan begitu? Karena kita tidak tahu dari akhir hayat setiap orang. Sementara laknat itu adalah sesuatu yang luar biasa besar gitu. Bisa jadi orang yang kita laknat itu akan mendapat sebuah husnul khotimah di akhir hidupnya. Dia akan memiliki sebuah pungkasan yang bagus, memiliki sebuah akhir hayat yang menyenangkan dengan bisa masuk Islam. Nah ini nanti laknatnya ini bagaimana? Maksudnya bisa kita pertanggungjawabkan atau tidak begitu. Oleh karenanya ya itu syariat mengatakan bahwa tidak diperkenankan kita untuk melaknat seseorang secara individual gitu. Kalau secara umum seperti yang disampaikan oleh berbagai macam hadis itu masih boleh. Tapi kalau misal kita bilang kepada orang, kamu laknatullah alaik, itu nggak boleh gitu. Kurang lebih untuk keterangan laknat itu gitu. Bolehnya. Ya, ini menarik Gus, karena memang baik. Iya, prank yang lagi istilah lagi heboh. Karena memang terkait dengan orang yang menyerupai jenis lain, maksudnya dia laki-laki menyerupai perempuan, kasarnya waria gitu lah Gus. Betul. Prank yang terjadi kan gitu, dia alasannya, nggak apa-apa lah ngeprank kan, dia bencong, mohon maaf, dia banci, dia waria di bulan Ramadan pula. Jangankan di prank, jangankan di di prank pakai sembako sampah, bahkan misalkan dibunuh pun boleh, dibinasakan boleh, karena dia berlandasan katanya kaum liwat, kaum Sodom, kaum Nabi Lut, itu saja dibinasakan sama Allah. Masa kita cuma ngeprank gitu tidak boleh? Itu gimana menurut jenengan? Kalau misalkan ada pendapat atau pandangan seperti itu mengenai prank ternyata boleh ke objek tertentu gitu. Baik, untuk menanggapi itu saya rasa kita perlu mempelajari ilmu lebih dalam lagi, karena tidak sedasar itu kita boleh untuk melaknat seseorang, tidak sedangkal itu ini kita memahami mungkin bukan soal laknat Gus, langsung istilahnya menzolimi kasarnya, atau langsung menjahili secara baik. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Islam mengusung tema rahmatan lil alamin, memberi sebuah belas kasih pada seluruh alamin. Alamin itu kalau semisal di dalam kitab Fathul Qorib diterangkan bahwa alamin adalah man siwallah, sesuatu yang berakal selain Allah, kan begitu. Di orang-orang yang pernah belajar Fathul Qorib pasti mengenal itu. Nah, akan jauh lebih indah, akan jauh lebih terlihat manis, terlihat luar biasa apabila kita bermartabat, apabila kita mengajak mereka dengan cara terhormat. Karena beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, sang pengarang kitab-kitab Tausyih, betul, beliau memberikan sebuah statement begini yang akhirnya nanti diberi sebuah keterangan tambahan oleh Syekh Izzuddin. Maksudnya diperkuat dengan pendapatnya Syekh Izzuddin. Beliau, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, malam yang dzurril asyata bi'anir rahmah faqad kharaja an tariqil haq. Barang siapa yang melihat orang yang bermaksiat tidak dengan pandangan rahmat, maka ia telah keluar dari jalan yang benar. Maka ia telah keluar dari
kebenaran. Nah, ini bukan berarti dengan kita tidak melakukan sebuah perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar secara terang-terangan, ini menandakan kita memiliki sikap acuh tak acuh kepada aturan agama, bukan berarti begitu. Dan juga bukan berarti kita rela pada sebuah kemungkaran yang terjadi, tapi semata-mata ini adalah sebuah cara untuk menggapai sebuah kemaslahatan yang lebih besar dibalik kemungkaran yang dia lakukan. Begitu. Oh, berarti memang kalau nahi mungkarnya dengan menggunakan metode prank misalkan, maka itu bukan cara yang terbaik, bukan jalan satu-satunya. Bahkan justru lebih baik nahi mungkar itu juga bil ma'ruf kan gitu. Betul. Kalau harus betul-betul dengan baik. Bahkan melarang pun dengan baik kan, Gus. Oh, benar. Nah, ini prank berarti bukan jalur yang baik untuk cara berdakwah. Bukan jalur yang baik. Gimana? Untuk dakwah. Kalau boleh saya melanjutkan ya. Halo. Monggo. Halo. Ya. Nah, keterangan itu juga diperkuat oleh salah satu dari makalah Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Beliau mengatakan begini, waqad tajuzu, saya bacakan aja ya. Waqad tajuzu al-mu'awanah wal udwan wal fusuq wal isyan la min jihadi kaunihi maksiatan bal min jihadi kaunihi wasilatan ilal maslahah, yang artinya terkadang kita diperbolehkan menolong suatu perbuatan dosa kemaksiatan bukan karena hal itu maksiat, tapi sebagai mediasi untuk menggapai kemaslahatan yang lebih besar. Jadi semacam ini adalah sebuah strategi kita untuk mengajak dia semakin tertarik dengan Islam. Bukan dipandang kita mendorong mereka untuk melakukan maksiat gitu, tidak. Tapi semata-mata menarik mereka agar lebih tertarik dengan ajakan yang kita lakukan. Bisa oleh karena itu contoh, Gus? Mungkin. Apa? Ya, bisa diberikan contoh. Ya, di antaranya adalah di saat Rasulullah Allah mencegah melalui Rasulullah terhadap mengkonsumsi minuman haram, yaitu mengkonsumsi khamar. Nah, di saat khamar itu diharamkan, ini tidak langsung satu kali tempo diberikan kabar kepada para sahabat bahwa yang namanya khamar itu adalah sesuatu yang haram untuk dikonsumsi. Betul. Itu dilakukan secara bertahap. Karena apabila dilakukan dengan cara langsung dikasih tahu kamu nggak boleh begini, malah justru mereka kocar-kacir lari, tidak mau mengikuti pada apa yang kita ajak gitu. Karena sekali lagi ya lebih ke strategi barangkali. Betul. Kita mengajak orang lain untuk menuju agama kita itu harus dengan cara yang sekiranya lembut, dan juga jangan sampai agama Islam ini ternodai disebabkan keburukan yang muncul dari sebab kita salah dalam menjalankan agama gitu. Benar. Jangan sampai mulianya dakwah ini menjadi hina disebabkan perilaku kita yang tidak menunjukkan sikap kasih sayang telah dianjurkan oleh Rasulullah gitu. Jangan sampai berlebihan melaknat gitu loh. Karena ya dalam urusan laknat itu tidak sedasar yang dipahami oleh orang-orang yang hanya membaca hadis gitu, tidak. Tapi ada aturannya gitu. Oleh karenanya akan jauh lebih membuat kita terbilang sebagai orang pendakwah bermartabat apabila kita tidak mengajak orang lain untuk menuju suatu kebaikan namun dengan cara yang barbar, kurang lebih begitu. Oh gitu. Jadi kesimpulannya dari jenengan, kalau yang dilakukan YouTuber ngeprank para banci waria dengan sembako sampah, itu berarti sudah fix salah. Betul. Jadi semacam tidak memberikan sebuah kesan yang baik dan juga menyalahi aturan Islam dalam berdakwah. Memang kalau misal tujuannya ini saya melakukan amar ma'ruf ini, tapi kenyataannya amar ma'ruf tidak begitu gitu. Caranya tidak begitu. Cobalah kita belajar kepada orang-orang yang telah berhasil mengislamkan Nusantara ini, yaitu para wali songo. Beliau tidak dengan cara yang kotor begitu, tidak, tapi semata-mata murni mengajak dengan cara yang sekiranya tidak menyakiti
hati mereka, para orang-orang yang belum mengikuti agama Islam, hingga akhirnya mereka semua tertarik dengan ajakan beliau. Secara pelan-pelan beliau ajak, dan ternyata benar, sukses dakwah beliau bisa mengislamkan Nusantara ini. Kan ini sebuah terbilang suatu prestasi yang tidak dapat kita temukan pada orang-orang yang berdakwah secara barbar, gitu. Oh, benar-benar. Bahkan mungkin begini Gus ya, bahkan Nabi Lut pun yang memang punya atau memimpin kaum Sodom, itu sepertinya dakwahnya tidak tiba-tiba ngeprank ngusilin orang-orang yang lesbian, genda kan, memang berdakwah saja, mengajak sekiranya tertarik dan ikut. Meskipun mereka semuanya pada umumnya semuanya LGBT. Mungkin transgender tidak ada sih, mungkin LG saja mungkin. Benar-benar, jadi tetap salah ya YouTuber yang ngeprank pakai sembako sampah itu, benar ya. Karena tapi ada yang kalau boleh saya menggali informasi, gimana? Masa iya di zamannya Nabi Nuh itu juga terlaku umat-umat lesbian? Tahu saya umat lesbian itu Nabi Lut kan tidak ada ya, umat lesbian, iya kan? Oh, lesbiannya tidak ada. Setahu saya kok begitu. Maksudnya saya pernah baca di salah satu berarti kitab memang itu, gay saja. Iya, setahu saya begitu loh ya. Nggak tahu kalau ada sebuah koreksi. Setahu saya ya yang tercantum di dalam ayat Al-Quran itu ada surat pada berbagai macam ayat yaitu ceritanya Nabi Lut hanya untuk orang-orang yang menyukai sesama jenis laki-laki. Istilahnya Sodom itu Gus, yang kan kita pakai sodomi itu kan ke kelamin tertentu, makanya itu larinya ke gay, tidak mungkin ke lesbi, mungkin. Ya bisa jadi begitu. Soalnya ya pernah saya dapati keterangan umat lesbian itu ada di setelah zamannya Rasulullah gitu. Maksudnya tidak pada zaman-zaman sebelumnya. Gimana katanya? Ini satu kok pertanyaannya, Manawis tadi. Gimana kalau ngeprank kiriman, contohnya kayak bawa kresek isinya kosong dikasihkan ke anak temennya, katanya ngeprank kiriman tapi kreseknya kosong, atau ya ngeprank lah kira-kira gitu. Boleh enggak? Jadi tetap sama seperti kesimpulan yang tadi. Satu yang perlu kita perhatikan itu yang paling utama kesimpulannya adalah tidak terkandung unsur idza itu, dan juga ada wala badudzon, dia bakal musamahah, bakal memaafkan akan kelakuan yang kita lakukan kepada dia. Dan ini hanya bisa terlaku pada orang-orang terdekat kita. Artinya yang kita betul paham kepada mereka bahwa yang kita lakukan itu kayak biasanya, maksudnya adalah guyonan yang sekiranya bisa dimaklumi. Betul, kita sama-sama tahu ini tidak sampai membuat orang lain merasa gimana-gimana gitulah. Tidak sampai membuat lawan pranknya itu tidak tersakiti. Sudah kita yakini betul. Lucu-lucuan aja gitu ya. Kalau yang salah itu ya yang tadi itu. Yang salah itu ketika kita perlakukan prank ini kepada orang asing yang kita tidak tahu betul. Orang asing dan merugikan. Yang kita tidak tahu betul, orang lain itu akan memiliki pandangan yang bagaimana begitu. Jadi memang semakin ke belakang memang prank itu disalahgunakan, karena memang konotasinya jadi jelek, karena memang orang asing terus dirugikan. Jadi kalau misalkan masih dalam konteks teman sendiri atau memang sudah dikenal dia lucu, pancen memang sudah menghibur, mungkin bisa dimaklumi dan tidak masalah Gus ya. Ya begitu. Ya sesuai dengan ini saya sampaikan begini bukan semata-mata saya ngarang-ngarang sendiri loh para teman-teman. Ini merupakan sebuah hasil keputusan dari Basu yang pernah ada 1 tahun yang lalu gitu. 1 tahun yang lalu. Terima kasih untuk semuanya Gus. Saya mau tanya-tanya soal jenengan sedikit Gus. Jenengan selain sekolahnya memang di rumah saja atau pernah mondok barangkali Ramadanan atau gimana di mana gitu? Thank you.